Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat wal afiat, hingga kita dapat berkumpul di acara pesantren kilat ini. Dan juga salam salawatkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas perjuangannya hingga akhir hari ini Islam terang benderang dan hati kita tertancap pada hal keislaman kita hingga istiqomah di jalan Allah, dan juga kita diberikan keimanan yang begitu tinggi hingga kita bisa berpuasa dan berkumpul hingga pada hari ini di pesantren kilat. Insya Allah Bapak pada hari ini akan membahas rukun puasa dan keistimewaannya. Kita terlebih dahulu tahu makna dan arti puasa. Puasa adalah al-imsak atau menahan. Menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Rukun puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah balik, berakal, dan sehat. Rukun puasa Ramadan, dalilnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Rukun puasa Ramadan ada dua rukun, yaitu niat dan imsak. Kita terlebih dahulu dalam suatu melakukan perbuatan, amal, dimulailah dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Suatu amal tergantung niatnya. Mari kita bersihkan niat kita. Mari kita niatkan karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah imsak. Menahan diri dari pekerjaan segala yang membatalkan puasa. Rukun puasa Ramadan niat. Niat adalah rukun yang pertama dari dua rukun puasa. Menurut jumhur ulama. Namun beberapa ulama tidak memasukkan niat ke dalam rukun puasa, melainkan memasukkan ke dalam syarat syah puasa. Jumhur ulama sepakat bahwa niat untuk berpuasa fardu harus sudah terpasang sejak sebelum memulai puasa. Dan puasa wajib itu tidak sah bila tidak berniat sebelum waktu fajar. Dalam fikih hal seperti itu istilahkan dengan tabyid an-niyah, yaitu memabitkan niat, mentancapkan niat, dimulaikan niat. Maksudnya niat itu harus sudah terpasang sejak malam. Batas paling akhirnya ketika fajar subuh hampir terbit. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Dari Hafsah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalilnya adalah, namun para ulama sepakat bahwa ketentuan untuk berniat sejak sebelum terbitnya fajar hanya berlaku untuk puasa yang hukumnya fardu, seperti puasa Ramadan, puasa qada Ramadan,
puasa. Sedangkan puasa yang bukan fardu atau puasa sunnah, para ulama sepakat tidak mensyaratkan niat sebelum terbit fajar. Jadi boleh berniat puasa meski telah siang hari asal belum makan, minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Melapaskan niat adalah ucapan lapas, kalimat yang sering dilantunkan orang ketika akan berpuasa. Biasanya dirangkai dengan doa-doa atau zikir yang dibaca malam hari setelah usai mengerjakan sholat taraweh. Misalnya, lafadznya adalah nawaitu shoma ghadin an adai fardus sahri ramadana hazi sanatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa untuk esok hari dalam rangka menunaikan kewajiban puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa Ramadan, menahan diri dari segala membatalkan. Rukun puasa kedua adalah imsak, yaitu menahan diri dari segala membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar hingga masuknya waktu malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Rukun puasa Ramadan, dalil-dalil dari imsak, yaitu atau dalil dari menahan diri, yaitu ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimu siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Sejarah puasa Ramadan. Dasar-dasar adanya puasa Ramadan yaitu dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari halaman 7 dan Muslim halaman 19. Islam itu ditegakkan atas 5 asas, yaitu 1. Bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berhaji ke Baitullah. 5. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari halaman 7 dan Muslim halaman 19. Syarat sah puasa Ramadan. Adapun syarat sah puasa Ramadan ada 4, yakni 1. Beragama Islam. Orang-orang non-muslim tidak sah bila melakukan ibadah puasa. Yang kedua, muwais, yaitu seorang anak baik laki-laki atau perempuan yang telah memiliki kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan. Syarat sah puasa Ramadan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, keluar darah sehabis melahirkan, tidak boleh berpuasa, namun mereka wajib mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya pada hari lain setelah mereka suci dari haid dan nifasnya. Keterangan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu dalilnya Fanu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami dipintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqada puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqada salat. Hadis sahih riwayat Muslim ayat 508. Syarat sah puasa Ramadan yang keempat, yaitu dikerjakan pada waktu ini diperkenankan puasa padanya. Jika melaksanakan puasa pada waktu yang diperbolehkan puasa padanya, maka puasanya tidak sah, bahkan tidak boleh dilakukan. Waktu dilarang puasa yaitu 1. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah.
Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil fitrah wan nahar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari halaman 1855 dan Muslim halaman 1921. Dalil berikutnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil yaumil fitrah wa yaumil adha wa ayyamin tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi halaman 772. Syarat wajib puasa Ramadan ada 4, yakni 1. Beragama Islam. Bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan puasa. Bila ia masuk Islam maka tidak wajib mengqadha puasanya telah lalu, karena setiap orang yang masuk Islam diampuni dosa-dosanya yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku pada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Syarat wajib puasa. Yang kedua adalah berakal. Orang yang terganggu akalnya atau gila tidak wajib berpuasa. 3. Balik atau dewasa, yaitu berumur 15 tahun ke atas atau sudah menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi sebagai tanda balik bagi anak laki-laki. Meskipun usianya belum mencapai umur 15 tahun, maka diwajibkan untuk berpuasa. Anak yang belum balik sebagaimana disebutkan di atas tidak wajib berpuasa. Namun demikian bila anak itu telah bila anak itu telah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian ia melaksanakan puasa, maka puasanya sah. Oleh karena itu sejak kecil anak-anak harus dilatih berpuasa hingga pada saat memasuki dewasa mereka telah terbiasa melaksanakannya. Dalil-dalilnya adalah rafi'al qalamu an salasi an-naimi hatta yastayqiza wa an sagirin hatta yakbura wa an majnuni hatta yaqila au yufiqa. Ada 3 kelompok yang dibebaskan dari hukum, yaitu 1. Orang yang tidur sehingga ia bangun. 2. Anak-anak sampai ia balik. 3. Orang gila sampai ia sembuh. Hadis riwayat sahih. Hadis sahih riwayat Abu Daud halaman 3822. Al-Tirmizi halaman 1343. Al-Nasai halaman 3378, Ibnu Majah halaman 2031 dan Ahmad halaman 910. Syarat wajib puasa yaitu yang keempat terakhir adalah mampu berpuasa. Mereka yang tidak mampu berpuasa karena sudah sangat tua, sakit, parah atau tidak sanggup karena tidak sanggup fisiknya untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan berpuasa. Kewajiban itu diganti dengan membayar fidyah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sepanjang banyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Allah mengendaki
kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Quran surat Al-Baqarah 185. Pada ayat yang lain dijelaskan dan wajib bagi mereka yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kita harus tahu juga keutamaan atau keistimewaan puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla qalla amala banu adama illa samu fa'inahu li wa ana ajibu wasiyamu jannatu fa idza kana yaumu saumakum fala yarfasu wala yashkhabu fa inna sabba ahada au fa innahu falyaqulu inni amri saimu walladzi nafsi Muhammadin biyadi huluku qama saimah atibu indallahi yaumasyiyama marrabbuha rabbuha miska wasaima farhatan yaqrahahuma iza iftar faruhu wikitar wa idza ki rabbi farau bisaumah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam adalah miliknya, dapat dicampuri hawa nafsu kecuali puasa. Dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan perisai, maka jika seseorang sedang berpuasa, janganlah berkata keji atau ribut. Kalau seseorang mencaci maki padanya atau mengajak berkelahi, maka hendaklah dikatakan padanya, sungguh aku sedang puasa. Anna shaimu. Demi Allah yang jiwa Muhammad tangannya, bau mulut orang berpuasa bagi Allah di hari kiamat adalah lebih harum dari bau minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, yaitu ketika akan berbuka puasa dan ketika akan menghadap Allah bergembira akan menerima pahala puasanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini terdapat beberapa keistimewaan, keutamaan di antaranya, yaitu satu, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk dirinya daripada ibadah-ibadah lainnya. Kala amala ibnu Adam illa shaimu fa innahu li. Kemuliaan puasa di sisi Allah. Jadi puasa itu adalah untuk kemuliaan diri kita melalui puasa. Kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaan di sisi Allah pada diri kita melalui puasa. Yang kedua adalah kecintaan kepada Allah. Membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Membuktikan kita ada hubbullah. Ada rasa I love you to Allah. Ada rasa sarangi itu Allah. Maka itu kitalah agar kita membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah melalui berpuasa. Yang ketiga ada keikhlasan kepada Allah. Man uridu Allah
Man uridullahu, barang siapa ingin pada Allah, maka akan dapatlah keinginannya, yaitu dunia dan akhirat dan dunianya. Man uridullahu hijratuhu, man uridullah hijratuhu, man uridud dunya hijratuhu. Maka barang siapa ingin dunia, maka didapatkanlah dunia. Maka itu kita niatkan semuanya adalah ikhlas karena Allah untuk akhirat kita, untuk keikhlasan hati kita, untuk mencapai ridho kita, yaitu ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin diterima segala amal ibadah kita, amal puasa kita. Yang keempat adalah puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Al-Khaliq. Puasa tidak bisa dinilai oleh manusia. Apakah puasa itu diterimanya tidak bisa dinilai oleh manusia, apalagi dengan kalkulator, apalagi dengan robot, atau apalagi dengan alat komputer yang canggih dengan HP. Tidak bisa dinilai karena puasa itu adalah milik Allah yang bisa menilai. Al-Khaliq, ada rahasianya Allah. Maka Allah akan menilainya puasa tersebut, apakah puasa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita sebagai hamba berpuasalah dengan baik, dan kita jagalah hati kita agar ikhlas, tulus, dan kita ingin yang kita capai adalah ridho Allah. Keistimewaan atau keutamaan puasa yang kedua adalah diungkapkan, aku sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajibu, idhofah. Penyadaran puasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa makna, yaitu ibadah yang dilakukan semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kadar pahala puasa hanyalah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak dimasuki oleh syirik kecil. Maka itu kita dijagalah hati kita, jagalah puasa kita agar puasa kita jangan dimasuki oleh syirik kecil, yaitu riya, atau ingin dipuji, aku ingin dilihat, aku ingin diperhatikan oleh manusia. Bosan itu termasuk sifat syirik. Mari kita jagalah hati kita agar ikhlas, tulus, agar hati kita bersih dari sifat syirik kecil, yaitu riya atau ingin puji. Yang keempat adalah pahala yang besar dan berlipat ganda. Dengan berpuasa kita akan mendapatkan pahala, karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala. Karena dengan kita berpuasa saja, yang tadinya puasa sunnah, seperti halnya puasa yang mendapatkan pahala yang besar. Kita ingin bersedekah, awalnya kita sendiri, atau puasa sendiri, atau sholat sendiri, kita mendapatkan 1 menjadikan 27. Jika kita yang tadinya 27 menjadikan 100. Allah lipat gandakan segala amal kebaikan manusia, amal ibadah. Yang ketiga adalah keutamaan atau keistimewaan berpuasa, yaitu puasa ketiga adalah puasa adalah perisai. Kalau perisai ibaratnya kita benteng, punya body, antibody, sepertinya virus corona ada vaksinnya, itu sebagai antibody. Begitu juga puasa punya antibody, perisai buat diri kita. Seperti dalam hadis tersebut, wasaimu jannah, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Maksudnya adalah untuk mencegah dan menghalang, sebagai penghalang dari api neraka. Yang kedua adalah penghalang dari perbuatan keji dan dosa. Yang ketiga, mencegah orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna. Keempat, pencegahan puasa juga tampak ketika memberi syafaat kepada pelakunya. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat pertolongan pada hamba Allah pada hari kiamat. Mari kita jaga puasa kita, mari kita laksanakan amal kebaikan kita, banyak-banyak baca Quran, karena akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Yang kelima,
mencegah orang berpuasa dari berbuat jahat dan berbicara keji, serta mencegahnya banyak mencela dan ribut-ribut. Mari kita jaga puasa kita. Moga Allah jaga lisan kita, Allah jaga perbuatan kita. Moga kita selalu melaksanakan perbuatan berkata yang baik, agar puasa kita tidak dikotori dengan perbuatan jahat. Allah muliakan kita semuanya, Allah jaga kita semuanya. Hasil jeripayah atau buah-buah puasa, salah satunya adalah bau mulutnya lebih baik daripada harum minyak kasturi. Al-huluku qamu sa'imu. At-tayyibi indallahi yaumul qa'im sa'imah marrabi'a misk. Allah membalasnya dengan keharuman di akhirat. Bahwasanya orang yang berpuasa, Allah akan membalasnya dengan keharuman di akhirat. Yang kedua, bau mulutnya dan minyak kasturi di sisi Allah adalah berlawanan dari keberadaan di mata manusia. Ketiga, pelakunya memperoleh pahala lebih banyak dari yang diperoleh pemilik minyak kasturi. Keempat, baunya itu menurut malaikat lebih baik dari bau minyak kasturi menurut manusia. Meskipun bau minyak kasturi menurut kita sebaliknya lebih wangi. Yang kelima, bau mulut lebih banyak pahalanya daripada minyak kasturi yang disunahkannya memakainya dalam perkumpulan hari raya dan sebagainya. Keistimewaan terakhir atau keutamaan terakhir puasa Ramadan. Puasa adalah yang terakhir adalah 5 kegembiraan orang yang berpuasa. As-saimu farhatan bi farahahuma idza iftar wa faraha bi fitar wa idza laki rabbuhu farha bisaumahu. Kegembiraan di dunia yaitu ketika berbuka yang merupakan kesempurnaan ibadah puasa. Yang kedua adalah kegembiraan di akhirat yaitu ketika menemui Allah memperoleh balasan yang banyak, bahkan Allah akan memuliakannya dengan pintu surga Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Moga Allah balas kita semua, Allah jaga puasa kita semua, Allah lindungi kita agar puasa kita selalu diniatkan karena Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik kecil, ria. Allah jaga semuanya hati dan segala puasa kita, pahala kita. Semoga Allah berikan pahala yang terbaik dari puasa kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita berdoa di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Di saat kita berpuasa, insya Allah doa kita diijabah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin hamidum majid. Ya Allah, pada hari kami ini ya Allah sedang berpuasa ya Allah. Ya Allah, hanya padamu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selalu ikhlas kepadamu ya Allah. Yang kami harap adalah ridhomu ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, ibadah puasa Ramadan kami, ibadah